Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 5 yang berjudul cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran ke-1. Nah sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah di pembelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan, jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah. Mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Selanjutnya, ayo mengamati. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini, cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya, hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Nah, itu yang dimaksud dengan pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak, kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju, saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Selanjutnya, ayo membaca. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu.
Selanjutnya, ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Nah, di sini jawabannya yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim menyebabkan adanya musim, contohnya musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Selanjutnya, ayo mengamati. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang segitiga, ada yang persegi, dan persegi panjang. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Nah, di sini lingkaran yang pertama adalah berbentuk pecahan 3/3, dan gambar lingkaran yang kedua berbentuk pecahan 1/3 sama dengan 2/3. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Bagian lingkaran tersebut berbentuk pecahan adalah 3/3 dikurangi
lingkaran kedua yaitu 1/3 sama dengan hasilnya adalah lingkaran berbentuk pecahan 2/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama berbentuk persegi, yaitu bentuk pecahannya 4/4 dikurangi persegi kedua, yaitu pecahannya 1/4 sama dengan hasilnya 3/4. Ini potongan kedua, 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Nah, selanjutnya ini potongan ketiga dan keempat, yaitu berbentuk pecahan 2/4 dikurangi 1/4, maka hasilnya adalah 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Selanjutnya ayo mengamati. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama, Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama adalah pecahan 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Dan contoh yang lain adalah 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Nah, itu hasilnya adalah yang dikurangkan adalah pembilangnya saja. Nah, yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah itu disebut penyebut ya. Jadi yang dikurangkan ini adalah penyebutnya atau pembilangnya saja ya. Jadi yang di atasnya saja yang dikurangi. Selanjutnya, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5 dikurangi 4/6, maka hasilnya adalah 1/6. Contoh kedua adalah 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 dikurangi 5/15. Hasilnya adalah 4/15. Nah, itu contoh yang kedua ya. Dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Selanjutnya ayo berlatih. Kerjakanlah latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Yang pertama, di sini pecahannya adalah 4/5 dikurangi 1/5, maka hasilnya adalah 3/5. Yang kedua, 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan 1/5. Dan yang ketiga adalah 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Nah, itu penyelesaiannya dari soal pecahan pengurangan ya. Nah, pengurangan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama ya. Maka yang dikurangi adalah penyebutnya saja, yaitu angka yang berada di atas ya. Nah, yang di atasnya adalah disebut dengan
penyebut. Nah, sedangkan yang di bawah adalah pembilang ya. Nah, itu contoh pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Nah, jangan lupa selalu dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan nantikan pembelajaran-pembelajaran terbaru dari channel ini. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.